Shalom, pagi, mari sama-sama akan tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan absen lain, kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 28. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 28. Doa untuk pengertian kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, sampai Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharap apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan dudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kalau jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kebunuhan Dia yang menulis semua dan segala sesuatu. Oke, saat kita patih kemudian indah pada ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa. Firman Allah berkata, betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya. Jadi kuasa Allah akan nyata bagi kita yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, kuasa Allah tidak nyata. Berarti kalau kita beriman sepenuh kepada Dia, kalau mengandalkan Dia, kita menyerahkan segala pikiran, akal budi kita kepada Dia, kita mengandalkan kuasa Allah, maka terjadi suatu betapa hebat kuasanya. Ingat, ketika bangsa Israel dalam pimpinan Musa menjelang laut Kausar, di belakang apa yang terjadi, Firaun dengan tentaranya sudah siap untuk membunuh, dan apa terjadi di depan lautan siap menenggelamkan. Tapi lihat kuasa Allah. Dan Tuhan katakan, Musa, ulurkan tongkat. Tongkat bicara kuasa. Ketika kuasa Allah, laut berbelah dua dan bangsa Israel selamat. Tapi hebat, maka kita mengadakan kuasa. Kuasa Allah dahsyat. Kuasa Allah dahsyat. Kapan? Bagi siapa? Bagi saudara yang percaya. Kalau hari saudara percaya, kuasa Allah lebih daripada kuasa manusia. Saudara pernah perhatikan ketika Presiden Jokowi berkata pada seorang yang bisa menjawab kata-kata Pancasila, mengucapkan Pancasila, dia akan memberikan sepeda, dan besok sepeda itu akan datang. Betapa hebat kuasanya. Bapak Presiden Jokowi tidak berbohong. Adalah satu lebih hebat dari Presiden Jokowi, itulah Allah. Itulah Yesus Kristus, betapa hebat kuasanya. Dan kuasa Allah akan nyata dari saudara kalau saudara percaya akan Dia. Dan kalau saudara percaya akan Dia, Dia sanggup menolong saudara.
Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup membuka jalan saudara. Dia sanggup memberkati saudara hari ini. Amin. Dia sanggup merobohkan segala benteng-benteng ketakutan, benteng kekhawatiran, benteng kecemasan, benteng kebingungan yang saudara hadapi pagi ini. Andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Jangan andalkan kepintaran kita, akal budi. Hari kita bertindak dengan iman. Tuhan, Engkau sudah bicara buat hidup kami. Efesus 1 ayat 9, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi saya, karena saya percaya sepenuh, arti percaya menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja dari saudara. Berjalanlah hari ini dengan iman, bekerja, berdagang. Lihat, nanti kita ada penyataan Tuhan, kuasa dahsyat yang saudara alami. Dan saudara, betapa hebat kuasa Tuhan. Hari ini saya sembuh. Hari ini Tuhan buka jalan. Hari ini Tuhan menolong saya. Hari ini Tuhan menyelesaikan masalah saya. Hari ini Tuhan memberkati saya. Hari ini Tuhan menyertai kuasa dalam hidup saya. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dan menghargai kuasa-Mu. Sering kami hanya mengadakan kuasa manusia. Seorang kuasa manusia yang memiliki suatu perusahaan betapa hebat. Seorang yang punya perusahaan, tapi kami lihat kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada manusia. Sebab umur panjang dalam tangan Engkau, rezeki ya dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya, kami serahkan hidup kami sepenuh kepada Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami, pabrik kami, bahkan toko kami dalam tangan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kepintaran kami, tapi mengandalkan kuasa Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lama, para TNI, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.